Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Munfaikatul Ulia dari kelas MC4F dengan NIM 30402100118. Di sini saya akan menjelaskan tentang serangan Kristen dalam Perang Salib. Nah, dari pengertiannya sendiri, Perang Salib merupakan perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu 1096 sampai 1291 Masehi, yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia, yang dianggap sebagai pihak penyerang sejak tahun 632 Masehi. Perang Salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II dalam sidang Konsili Clermont. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu, untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Nah, para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran kaul di muka umum. Orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Ada yang sekedar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga, ada yang melakukannya demi bakti kepada majikan, ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik, dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik melalui keikutsertaannya. Periode serangan Kristen terdapat 2 periode, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Di sini saya akan menjelaskan tahap pertama terlebih dahulu, yaitu gerakan gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki kemampuan berperang, tidak berdisiplin, dan tidak memiliki persiapan yang matang. Hal itu terjadi karena mereka tersulut oleh api kemarahan dan kebencian terhadap umat Islam pada waktu diadakan kongres pertama di Clermont, Prancis tahun 1095 Masehi. Pidato Paus sebagai tanggapan atas permintaan pendeta Peter Amin dan Kaisar Alexius I, dia berhasil mengobarkan semangat perang suci yang mendapat sambutan hangat. Hal tersebut menciptakan para pasukan yang tangguh, bersemangat tinggi, tetapi tidak disiplin, tidak ada persiapan matang, dan tidak ada pula memiliki pengalaman perang. Pasukan salib pertama ini bergerak ke Konstantinopel, tempat yang mereka sepakati melakukan strategi pertempuran. Secara keseluruhan, pasukan perang salib pertama ini berjumlah lebih kurang 200.000 orang. Karena gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang tidak ada disiplin, tidak ada persiapan perang, dan tidak memiliki pengalaman perang, maka dengan mudah pasukan salib pertama ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Dengan demikian, perang salib pertama ini tidak berhasil mengalahkan umat Islam, yang membuat mereka mempersiapkan pasukan berikutnya. Masuk di tahap kedua. Oleh sebab itu, pada pasukan berikutnya, mereka betul-betul mempersiapkan pasukan yang tangguh, terlatih, dan terorganisir. Itu sebabnya gerakan salib kedua ini lebih tepat dikatakan merupakan ekspedisi militer yang berdisiplin, terorganisir, rapi, yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Hasilnya, kemenangan dengan mudah dapat diperoleh gerakan salib kedua ini.
pasukan Godfrey menduduki kota suci Palestina pada tanggal 7 Juni 1099 dan melakukan pembantaian besar-besaran selama kurang lebih 1 minggu terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan, anak-anak dan orang dewasa, serta orang tua dan orang muda. Di samping itu, mereka membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam di Yerusalem. Nah, penyebabnya, kekalahan pasukan Islam tersebut di samping karena kurangnya persiapan pasukan, juga karena disebabkan dinasti Saljuk saat itu sedang mengalami perpecahan. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Eropa yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah di Eropa. Nah, Khalifah Fatimiyah di Mesir, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dalam perang salib. Ketika itu, dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Meninggalnya pemimpin tertinggi Khalifah Abbasiyah. Saat kaum Kristen mengumumkan akan melakukan perang salib, kaum muslimin tengah kehilangan pemimpin tertingginya. Hal ini menyebabkan pemerintahan Abbasiyah menjadi lemah. Karena pemerintahan Khalifah Abbasiyah lemah, menyebabkan kesulitan dalam mengontrol wilayah-wilayah Islam. Terjadi perpecahan pada pemerintah Khalifah Abbasiyah. Meninggalnya pemimpin tertinggi Khalifah Abbasiyah menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Terjadi perebutan kekuasaan atas wilayah-wilayah umat Islam oleh para pemimpin-pemimpin umat Islam. Amir Umayyah di Eropa yang memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Eropa. Ketika itu, dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Cordoba yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Situasi demikian mendorong penguasa-penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah-daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti-dinasti kecil di Edessa, Ar-Roha, dan Baitul Maqdis. Akibatnya, berdirilah beberapa kerajaan Latin Kristen di timur. Yang pertama, kerajaan Yerusalem dengan rajanya Godfrey pada tahun 1099 Masehi, kerajaan Edessa dengan rajanya Baldwin 1098 Masehi, kerajaan Tripoli dengan rajanya Raymond 1109 Masehi, kerajaan Antioquia dengan rajanya Bohemond. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.